Oke, langsung kepada intinya nih. Jadi, Hmm. eee, itu jadi kita harus paham bahwa rezeki itu kita harus tahu prioritas. Tadi kita Betul. bicara Tuhan, keluarga, bisnis, dan seringkali kita salah prioritas, Tuhan, keluarga, di waktu sisa yang dibagi-bagi lagi. Oke, artinya kita setuju semua pemirsa kita pengen punya rezeki yang diberkahi dan kita harus paham bahwa ada 9 level rezeki. Level satunya apa, Ustaz? Level satunya itu namanya rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin. Betul. Contohnya, Contoh, kita nih nggak pernah minta badan sehat, nggak pernah minta badan yang sedemikian teratur. Ya, rezeki yang dijamin adalah semua jenis rezeki di muka bumi ini yang kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih ke kita. oke, Allah sediakan buat kita. Bahkan untuk dapetin rezeki level 1 ini, karena saking dijaminnya, kita tidak butuh syarat untuk ngambilnya. tidak butuh usaha Nggak butuh, karena udah dijamin. karena sudah dijamin. Contoh, tadi tuh kita kasih punya badan sedemikian rupa, begitu diaturnya luar biasa. Ini kok misalnya Allah bilang sama kita, Andre, besok badan kamu urus sendiri ya, gitu ya. Kita belum tentu sanggup, bos. Iya, jantung berdetak, paru-paru. Kalau kita lagi ngomong, pusing. kita lagi ngomong inget, oh jantung belum didetakin ya, pingsan duluan kita, ya kan? Kita makan, begitu kita makan kawan-kawan, ya, sehebat apapun kita ini jago makan, ternyata begitu lewat tenggorokan bukan urusan kita, ya kan? Nggak ada yang makan hari gini makan, begitu lewat tenggorokan masih ngomong sama makanannya, protein belok kiri, lemak belok kanan, ya, karbohidrat lurus gitu, ya. Kita nggak pernah mikirin itu, ya. Dan Allah atur sekian. Kita nggak pernah namanya mikirin langit tuh berubah dari malam ke siang, siang ke malam. Buat siapa? Buat kita. Coba kalau nggak ada malam, kita nggak bisa istirahat, ya. Mulai mulu gitu kan, keganggu terus istirahatnya. Maka Allah sediakan itu semuanya. Allah munculkan air dari tanah, Allah turunkan hujan dari langit, Allah munculkan tuh buah-buahan pohonnya nongol gitu ya. Kita nggak pernah pikirin. Kita nggak putus syarat untuk dapat itu. Mau laki, mau perempuan, mau pinter, mau bodoh misalnya, mau malas, mau rajin, urusan rizki-rizki yang dijamin seperti kebutuhan kita makan, jodoh, maut, ya kan? Ini tiga-tiganya sudah tersedia sepaket ketika kita lahir, ya. Maka seringkali saya sampaikan ke kawan-kawan, urusan makan itu bukan urusan profesi. Kenapa? Karena yang nggak punya profesi pun bisa makan kalau Allah berkehendak. Ikan, Orang gila, bos, gila. ya, yang kurang berakal. Ya Allah berikan ujian berupa hal seperti itu. Buktinya dia makan, nggak punya profesi, nggak punya gelar, nggak punya kantor, tapi bisa saja makan dengan cara-cara yang luar biasa. Ya Allah kadang-kadang hadirkan orang dengan yang peduli, ya. Kemudian entah bagaimana caranya rezeki itu datang. Sama seperti seringkali para alim menggunakan analogi ini, ya. Cicak, kan, tempel di tembok, makanannya terbang, tapi nyampe juga. Nah emang lalat nggak ngeliat tuh cicak segede itu, gitu kan? Kenapa tetap lewat aja di depan dia? Karena memang Allah sudah atur rezekinya sedemikian rupa. Makanya saya seringkali ingatkan kawan-kawan, kalau hanya sekedar urusan makan saja, kalau hanya sekedar urusan hidup saja, maka rezeki level 1 ini sudahlah sangat cukup buat kita. Seringkali kita ini kan tidak cuma sekedar pengen hidup, tapi gaya hidup, ya kan, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kita manusia seringkali mulai menyentuh rezeki level kedua. Apa itu rezeki level 2? Rezeki yang dipaksakan. Yang dipaksain. Masa kita yang maksain? Iya, kita yang maksain. Oke, kita yang memaksa untuk dapat rezeki itu. Contoh misalnya singkat ceritanya, kita belum sanggup nih ukuran kita beli motor, tapi kita pengen, akhirnya maksain. Gimana caranya? Datang ke dealer, kredit beli motor. Nah, kita belum sanggup nih sebenarnya beli rumah, tapi karena kita pengen maksain, akhirnya kredit ngambil. Ya, kita belum sanggup nih sebenarnya beli mobil, tapi maksain diri beli mobil, kredit beli. Boleh nggak? Boleh. Ya, dalam Islam hutang dibolehkan, ada aturannya. Ya, yang nggak boleh adalah ketika hutang ketemu sama riba. Nah, itu yang nggak boleh. Catat ya, hutang itu memang salah satu bagian dari pintu rezeki. Ya, kenapa? Buktinya orang tua kita zaman dulu nih hidupin kita kadang-kadang pakai gitu, Ustaz. Ya, orang tua kita nggak punya beras, hutang dulu ke tetangga, ya kan? Orang tua kita barangkali mungkin belum punya duit buat bayar SPP, hutang dulu ke tetangga pinjam.
asal tidak ada ribanya, bos. Itu memang salah satu jalan Allah memberikan kita rezeki, ya. Makanya Islam pun mengatur syariat hutang, karena rezeki yang dipaksakan itu memang Allah sudah berikan. Kau beli mobil cash itu dipaksakan juga enggak? Kalau cash kan berarti dia nabung dulu, ya kan? Jadi termasuk rezeki level 2 juga enggak? Nah, nanti ada yang lain. Oh, oke. Nah, gitu. Ya. Kalau kita nabung dulu, nah ini bukan yang dipaksakan, termasuk yang dipaksakan. Kenapa? Karena efeknya dipaksakan itu adalah begini. Efeknya rezeki yang dipaksakan. Kenapa namanya rezeki yang dipaksakan? Karena dia menghilangkan unsur kesabaran dalam hatinya. Sehingga jadi stres. At the end. Di antara 9 pintu rezeki yang ada, yang rezeki nomor 2 inilah yang paling bahaya. Kenapa? Karena begitu seorang menghilangkan kesabaran dalam hatinya, berlaku ayat Allah yang lain. Apa ayat Allah yang berlaku? Innallaha ma'as-sabirin. Orang itu Allah bersama orang yang sabar. Maka ketika seseorang tidak sabar, apa yang terjadi? Allah cabut dari hidup, Allah pergi dari kehidupannya. Apa yang terjadi? Benarlah kata Rasulullah, orang yang berhutang itu rendah diri di siang hari, gelisah hati di malam hari. Orang kalau Allah tidak ada dalam hatinya, dia rendah diri. Karena yang menguatkan kita hanya Allah. Yang memberikan kita kedudukan itu Allah. Yang mengangkat derajat kita itu Allah. Kalau Allah sudah pergi dari hidupnya, maka dia akan rendah derajatnya. Yang memberikan kita ketenangan itu Allah. Yang memberikan kita ketentraman itu Allah. Ketika orang berhutang, maka dia memaksakan dirinya, dia menghilangkan unsur kesabaran, Allah pergi dalam kehidupannya, maka dia menjadi gelisah hati di malam hari. Rendah diri di siang hari, gelisah hati di malam hari, ya. Maka seandainya saya boleh menasihatkan kawan-kawan dan diri saya pribadi, andai teman-teman tidak sangat terpaksa sekali, jangan coba-coba pakai rezeki level 2, karena masih ada 8.